Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan bahwa dilihat dari jangkauan manfaatnya, ibadah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ibadah qasirah dan yang kedua adalah ibadah muta'addiyah. Ibadah qasirah adalah ibadah yang manfaatnya hanya bisa dirasakan oleh pelakunya, sementara orang lain tidak bisa mendapatkan manfaat itu secara langsung. Dan ibadah yang kedua adalah ibadah muta'addiyah, yaitu ibadah yang manfaatnya bisa dirasakan secara langsung oleh orang lain. Dan secara umum ibadah muta'addiyah lebih afdal dibandingkan ibadah qasirah. Karena salah satu di antara orang yang terbaik adalah manusia yang banyak memberikan manfaat bagi yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Sesungguhnya kalian adalah umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan di tengah umat manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, karena kalian punya karakter melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kata beliau, khairun nasi linnas ta'tuna bihim fis salasil fi a'naqihim hatta yadkhulu fil Islam. Manusia terbaik bagi yang lain adalah orang yang menyerang satu kaum lalu memaksa mereka dengan rantai sampai akhirnya mereka masuk Islam. Ditafsirkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan demikian, maksudnya adalah peran para sahabat yang melakukan berbagai macam futuhat, penaklukan negeri-negeri di sekitar negeri kaum muslimin, mengajak kaum yang lain untuk bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan agama kekufuran. Sehingga mereka memaksa orang-orang di sekitarnya untuk mentauhidkan Allah, maka mereka pun masuk surga bersama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Katsir mengatakan, "Wa hakadza qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Atiyah al-Aufi wa Ikrimah wa Atha." Tafsir yang sama juga disampaikan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Atiyah al-Aufi dan beberapa ulama yang lainnya. Karena itulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian besar untuk memberikan manfaat yang terbesar bagi yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebut umat ini sebagai umat yang terbaik disebabkan jasanya yang banyak memberikan kebaikan bagi yang lain. Di antara dalil yang lain bahwasanya ibadah muta'addiyah yang manfaatnya lebih luas, lebih afdal dibandingkan ibadah qasirah, ibadah yang manfaatnya terbatas, adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Fussilat, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah manusia yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang yang mengajak orang lain untuk kembali kepada Allah? Dan tafsir da'a ila Allah ada dua. Yang pertama adalah mengajak manusia untuk masuk Islam atau mengenal ajaran syariat Islam. Yang kedua adalah orang yang mengumandangkan azan, yang mereka mengajak masyarakat untuk menuju masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala menyebut, "Wa man ahsanu qaula." Siapakah yang lebih baik daripada ucapan orang ini? Tentu jawabannya adalah tidak ada yang lebih baik dibandingkan orang semacam ini. Yang ini menunjukkan keutamaan mereka yang memberikan jasa kepada orang lain dalam bentuk mengajarkan kebaikan kepada masyarakat. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Beliau memberikan perumpamaan. "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal ilmi wal huda, kama salil ghaitsil katsir asabat ardon." Perumpamaan ilmu dan hidayah yang Allah berikan kepadaku itu sebagaimana hujan deras yang turun di muka bumi. Kemudian Nabi SAW memisalkan 3 jenis manusia. Fakana minha naqiyah qabilatil ma' fa'ambatatil kala'a wal ushbal katsira. Di antara tanah yang ada di muka bumi ini ada yang bisa menyerap air. Setelah dia menyerap air, bisa menumbuhkan tanaman dan nerumputan. Wa kanat minha ajadib amsakatil ma' fanafa'allahu bihan nas. Dan ada juga tanah yang dia bisa menampung air, lalu air itu bermanfaat bagi yang lain. Kemudian yang ketiga, wa asabat minha ta'ifatun ukhra innama hiya qai'an la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'a. Fadzalika mathalu man faqaha fid dinillah wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allama wa mithlu ma lam yarfa' bidzalika ra'sa. Kemudian jenis tanah yang ketiga adalah tanah gundukan yang isinya bebatuan, tidak bisa menyerap air dan tidak bisa menahan air, sehingga ketika hujan itu turun, bablas tidak ada satupun air yang memberikan manfaat baginya. Kata Nabi SAW, 2 jenis tanah yang pertama itu seperti orang yang dia menerima ilmu, kemudian dia berusaha untuk memberikan manfaat bagi yang lain. Sementara jenis tanah yang ketiga adalah malam yarfa' bidzalika ra'san, orang yang sama sekali tidak punya kepedulian terhadap ilmu agama, sehingga saat dia mendengarkan ceramah atau mendengarkan ilmu agama disampaikan, sama sekali dia tidak bisa mengambil manfaatnya. Hadis ini kata para ulama dijadikan sebagai dalil bahwasanya salah satu di antara amal yang utama adalah berusaha untuk menerima manfaat dari orang lain dan kemudian menularkannya kepada yang lain. Karena itu Nabi SAW memuji 2 jenis manusia. Yang pertama, orang yang bisa menampung ilmu dan menumbuhkan tanaman, dan orang yang bisa menampung ilmu kemudian air itu tertampung untuk bisa diberikan airnya kepada yang lainnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia di masa silam mereka begitu semangat untuk memberikan manfaat kepada orang lain, terutama semangat untuk menyebarkan ilmu agama. Karena mereka tahu siapa yang menunjukkan kebaikan bagi yang lain, maka dia akan mendapatkan pahala dari amalnya dan pahala dari setiap orang yang mengamalkan ajakannya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan kita sebagai hambanya yang bisa memberikan manfaat bagi yang lainnya, sehingga kita termasuk di antara orang yang mewujudkan harapan dan doa orang tua kita pada saat kita diakikoi. Orang tua kita mendoakan kita semoga menjadi anak yang berkah, bermanfaat bagi nusa, bangsa, orang tua dan agama. Demikian sebagai khutbah yang pertama, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad jaa rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara bentuk kemanfaatan yang bisa kita perjuangkan adalah membantu orang lain ketika mereka melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu ketika para sahabat sedang melakukan safar dalam cuaca yang cukup panas. Sampai diceritakan ketika itu orang-orang yang puasa mereka berteduh di pinggiran dan tidak bisa melakukan apapun. Sementara sahabat yang tidak berpuasa ketika safar, mereka membantu sahabat yang lain untuk membangun kemah dan membangun tenda. Ketika Nabi SAW melihat situasi semacam ini, yang puasa minggir, sementara yang tidak puasa dia bisa membangun kemah, membangun tenda dalam rangka untuk membantu yang lain,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkomentar, "Dzahabal muftiruna bil ujur." Sahabat-sahabat yang enggak puasa, hari ini mereka memborong pahala. Disebabkan karena dia membantu yang lain untuk bisa membuat kemah, bisa membuat tenda agar yang lain bisa berteduh. Karena itu, para sahabat di masa silam, mereka berusaha untuk membantu yang lainnya, terutama dalam safar atau kegiatan untuk membantu yang lain untuk mewujudkan ibadah yang sifatnya qasirah. Seperti yang diceritakan oleh Mujahid bin Jabir, bahwa beliau pernah mendampingi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma untuk melakukan safar. Dan kita tahu Ibnu Umar jelas lebih senior dibandingkan Mujahid. Namun apa kata Mujahid? Li akhdumahu fakana yakhdumuni. Saya mau berusaha untuk melayani Ibnu Umar, tapi justru sebaliknya. Ibnu Umar lebih banyak melayaniku. Dan diceritakan oleh Abu Muhammad Al-Maruzi, ketika beliau melakukan perjalanan haji, beliau menjadi orang yang sangat sibuk, mencucikan baju temannya, menyiapkan makanan dan seterusnya. Ketika mau dibantu oleh orang lain, beliau menolak, karena beliau ingin berusaha untuk melayani yang lainnya dalam melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian juga diceritakan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Beliau menyebutkan, dalam sebuah perjalanan jihad, ada salah satu anggota pasukan yang bergabung, dan saat bergabung dia mensyaratkan, saya mau bergabung bersama kalian dengan satu syarat, izinkan aku untuk melayani semua kebutuhan kalian. Akhirnya sahabat ini menjadi orang yang paling sibuk dalam perjalanan jihad itu, mencuci baju mereka, menyiapkan makanan, menyiapkan kendaraan, bahkan termasuk mencuci apapun yang mereka butuhkan, mencuci sepatu dan yang lainnya. Ketika dibantu orang lain, dia menolak dan mengatakan, saya telah menetapkan sebuah syarat bahwa saya tidak boleh dibantu siapapun ketika melayani kalian. Sampai akhirnya terjadilah jihad. Dan sahabat yang paling sibuk ini meninggal di medan jihad. Semuanya kehilangan. Orang yang begitu berjasa, banyak membantu teman-temannya, di manakah dia? Akhirnya ditemukanlah jasadnya. Pada saat ditemukan jasadnya, dilihat di tangannya tertulis sebuah kalimat, min ahlil jannah. Orang ini penduduk surga. Akhirnya diperiksa, ini tulisan polpen ataukah bagaimana? Ternyata tulisan itu di balik kulit, sehingga jelas ini bukan tulisan manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tanda salah satu di antara karamah orang ini, di mana karena jasa dia dalam banyak melayani orang lain, Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebagai orang yang baik sehingga Allah terima amalnya. Sekali lagi jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita berusaha untuk semaksimal mungkin memberikan manfaat yang bisa kita lakukan bagi orang lain. Kalau kita bisa berikan manfaat dalam bentuk ilmu, kita sampaikan dalam bentuk ilmu. Kalau bisa memberikan manfaat dalam bentuk harta sesuai dengan potensi yang Allah berikan, kita berikan dalam bentuk harta dan juga manfaat-manfaat yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hambanya yang memberikan manfaat, dan kita berharap bisa menjadi manusia yang terbaik dibandingkan yang lainnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa qumu ila salatikum.